Arab Saudi adalah salah satu dari negara-negara yang terletak di Semenanjung Arab. Negara ini dahulunya sangatlah sederhana, berupa padang tandus, yang dimana penduduknya bekerja sebagai pedagang, peternak, dan juga pengembala. Wajah Arab Saudi yang dulu sangat berbeda dari apa yang bisa kita lihat sekarang. Akan tetapi, semua berubah pada tahun 1938, ketika mereka menemukan sebuah harta karun terpendam di bawah tanah, yang sering disebut sebagai emas hitam, karena nilainya yang sangat berharga, khususnya pada saat itu. Berkat penemuan itu, Arab Saudi kemudian berkembang menjadi sebuah negara yang makmur, dengan bangunan-bangunan megah dan infrastruktur canggih, seperti yang bisa kita lihat sekarang. Arab Saudi juga cukup diperhitungkan di dunia, khususnya di Timur Tengah, karena bisa mempengaruhi ekonomi dunia dengan emas hitamnya itu. Lantas, apakah emas hitam yang dimaksud? Apakah emas murni yang dicat warna hitam? Nah, di video kali ini, saya akan bercerita tentang Arab Saudi dan sejarahnya, serta bagaimana negara ini bisa jadi sangat kaya raya seperti sekarang. Oleh karena itu, tonton terus video ini sampai akhir, biar kalian tidak gagal paham. Diketahui, Arab Saudi adalah negara terbesar di Timur Tengah yang terletak di Semenanjung Arab dan berbatasan dengan Yaman di selatan, Oman di tenggara, Uni Emirat Arab dan Qatar di timur, serta Yordania, Irak, dan Kuwait di utara. Sebagian besar wilayah Arab Saudi berupa gurun, termasuk Gurun Rub al-Khali atau Empty Quarter, yang merupakan salah satu gurun pasir terbesar di dunia. Oleh karena itu, iklim di Arab Saudi sangat panas dan kering, dengan suhu ekstrim di siang hari dan malam hari yang lebih dingin, terutama di daerah gurun tersebut. Akan tetapi, meskipun mayoritas wilayahnya gurun, negara ini memiliki oasis atau daerah gurun yang subur yang dilengkapi dengan mata air. Negara ini terkenal sebagai tempat kelahiran Islam. Oleh karena itu, dalam sistem pemerintahannya diterapkan ajaran Islam dan menjadi agama mayoritas di sana. Negara ini juga memiliki dua kota suci, yaitu Mekah dan Madinah, yang menjadi tujuan utama ibadah haji dan umroh tiap tahunnya. Secara historis, kerajaan Arab Saudi bermula pada abad ke-18 ketika muncul gerakan Wahhabisme, sebuah bentuk puritanisme Islam yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang menjadi titik balik penting dalam sejarah Arab Saudi. Pada tahun 1744, Muhammad bin Abdul Wahhab bersekutu dengan Muhammad bin Saud, seorang pemimpin lokal yang sekaligus merupakan salah satu nenek moyang dinasti Saud, untuk menyebarkan ajaran Wahhabisme dan memperluas kekuasaan politik keluarga Saud. Aliansi ini menghasilkan pembentukan negara Saudi pertama pada abad ke-18 yang berfokus pada wilayah Najd. Namun, negara Saudi pertama runtuh setelah serangan Ottoman pada awal abad ke-19. Pada pertengahan abad ke-19, keluarga Saud kembali berkuasa dan mendirikan negara Saudi yang kedua, yang dipimpin oleh Turki bin Abdullah as-Saud dan berpusat di Riyadh. Namun, konflik internal dan eksternal terus melemahkan pemerintahan ini, hingga akhirnya runtuh pada akhir abad ke-19. A group of survivors managed to take back the Saud's ancestral capital at Riyadh in 1818, and from there they carved out the second Saudi state that survived for most of the rest of the 19th century until 1891, when catastrophic infighting among the royal family and conflict with a rival family clan known as the Rashidis led to the state's ultimate collapse. Kebangkitan kembali kekuasaan keluarga Saud terjadi pada awal abad ke-20 di bawah kepemimpinan Abdul Aziz bin Saud. Dengan kekuatan militernya, Abdul Aziz berhasil merebut kembali Riyadh pada tahun 1902 setelah sebelumnya dikuasai oleh dinasti Rashid, dan memulai proses penyatuan berbagai wilayah di Semenanjung Arab di bawah pemerintahannya. Hingga pada tahun 1932, Abdul Aziz secara resmi mendirikan kerajaan Arab Saudi yang modern, menyatukan wilayah Hijaz, Najd, dan daerah sekitarnya. Peristiwa ini sekaligus menandai era Arab yang baru, di mana pada awal abad ke-20, orang-orang barat, khususnya para ahli geologi, berminat untuk menemukan apa yang mereka sebut sebagai emas hitam, yang mengacu pada penamaan minyak bumi. Semenjak wujud minyak bumi umumnya berwarna hitam, pencarian ini sendiri dilakukan di Timur Tengah akibat dari permintaan global akan minyak bumi, dan didorong oleh keberhasilan penemuan minyak di Iran, Irak, dan juga Bahrain, yang lokasi negara-negara ini masih satu kawasan dengan Arab Saudi. Nah, jadi, berdasarkan perspektif geologi, potensi minyak Arab Saudi sangat didukung oleh kondisi geologi yang menguntungkan,
Geologi Arab Saudi, terutama di wilayah timur, dikenal karena cekungan sedimen besar yang kaya akan minyak. Cekungan Arab di bagian timur adalah rumah bagi lapisan sedimen tebal, termasuk batu kapur dan batu pasir, yang merupakan batuan reservoir atau penampung minyak utama di bawah tanah. Minyak di daerah ini sendiri bersumber dari batuan formasi Tuaik dan Hanifa yang sangat kaya akan bahan organik yang menjadi sumber minyak setelah mengalami proses pemanasan dan tekanan selama jutaan tahun. Raja Abdul Aziz kemudian mulai mencari investasi asing untuk mengembangkan sumber daya negara tersebut. Salah satu upaya yang ditempuh ialah diberikannya hak konsesi eksklusif kepada Standard Oil of California atau disingkat SOCAL untuk mengeksplorasi minyak di wilayah timur Arab Saudi, karena pada waktu itu SOCAL tertarik untuk mengeksploitasi minyak bumi Saudi ini. Sebagai timbal balik, SOCAL kemudian membayar kompensasi sebesar $35.000 dalam bentuk emas kepada pemerintah Saudi untuk digunakan bagi kepentingan pemerintah kerajaan Saudi saat itu. SOCAL kemudian mendirikan anak perusahaan bernama California Arabian Standard Oil Company atau KESOC untuk mengelola operasi di sana. Akan tetapi, upaya awal untuk menemukan minyak tidak segera berhasil. Selama beberapa tahun, KESOC melakukan pengeboran di semenanjung Arab, tetapi tidak menemukan cadangan minyak yang signifikan. Kekecewaan mulai muncul di antara para penjelajah karena banyak situs pengeboran awal ternyata kering. Namun para ahli geologi tetap optimis terhadap potensi wilayah tersebut, terutama di sekitar Dahran. Nah, buat yang belum tahu, biaya pengeboran untuk sebuah sumur minyak sendiri berkisar dari puluhan hingga ratusan miliar per sumur, di mana dalam sebuah proyek pengeboran bisa saja mengebor lebih dari satu sumur. Setelah beberapa tahun eksplorasi, KESOC akhirnya berhasil menemukan minyak di sumur nomor 7 di Dammam dekat Dahran. Sumur ini yang kemudian dikenal sebagai Lucky Seven menandai awal produksi minyak komersial di Arab Saudi. Ini adalah momen penting yang mengkonfirmasi bahwa wilayah tersebut memiliki cadangan minyak yang sangat besar. Setelah penemuan minyak ini, Arab Saudi mulai dengan cepat mengembangkan industrinya. SOCAL yang memiliki hak atas ladang minyak bekerja sama dengan perusahaan minyak Amerika lainnya, dan pada tahun 1944 mendirikan Arabian American Oil Company atau Aramco. Aramco dengan cepat memperluas operasinya, membangun infrastruktur untuk mendukung produksi dan ekspor minyak dalam skala besar. Produksi kemudian meningkat secara signifikan, dan pada 1940-an Arab Saudi mulai mengekspor minyak buminya. Pada tahun 1950, pemerintah Saudi di bawah Raja Abdul Aziz merundingkan kembali perjanjian dengan Aramco, memastikan bahwa kerajaan mendapatkan 50% dari pendapatan minyak. Perubahan dalam pembagian keuntungan ini merupakan langkah penting menuju kedaulatan Saudi atas sumber daya alamnya. Pemerintah Saudi kemudian secara bertahap meningkatkan kepemilikannya di Aramco, hingga akhirnya mengambil alih sepenuhnya. Aramco menjadi perusahaan milik negara dan berganti nama menjadi Saudi Aramco, yang terkenal sebagai salah satu perusahaan raksasa minyak terbesar di dunia. Nasionalisasi Aramco menandai perubahan signifikan dalam hubungan antara Arab Saudi dan Barat. Kini Arab Saudi sepenuhnya mengontrol industrinya, dan Saudi Aramco menjadi perusahaan minyak terbesar dan paling bernilai di dunia yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Meskipun Arab Saudi menghadapi tantangan pada tahun 1990-an, termasuk fluktuasi harga minyak dan biaya yang terkait dengan Perang Teluk, namun negara ini terus memperluas kapasitas produksi minyaknya dengan berinvestasi dalam teknologi dan infrastruktur baru. Penemuan minyak di Arab Saudi tentunya memberikan dampak besar bagi negara ini. Meskipun dalam perjalanannya terdapat berbagai masalah, Arab Saudi tetap bisa kemudian menjadi salah satu produsen minyak terbesar di dunia yang secara fundamental mengubah perekonomian negara dan geopolitik di kawasan tersebut. Kekayaan minyak memungkinkan negara ini membangun infrastruktur modern, meningkatkan pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan standar hidup masyarakat. Minyak juga memperkuat kekuatan geopolitik Arab Saudi. Akan tetapi, dengan meningkatnya perhatian global tentang perubahan iklim, pemerintah Saudi kemudian mulai mempertimbangkan perlunya diversifikasi ekonomi. Hingga pada tahun 2016, putra mahkota Muhammad bin Salman mengumumkan visi 2030, sebuah rencana untuk mengurangi ketergantungan Arab Saudi pada minyak dengan mendiversifikasi ekonominya dan berinvestasi dalam sektor-sektor seperti pariwisata, hiburan, dan juga teknologi. يستهدف صندوق الاستثمارات العامة استحداث 1,800,000 وظيفة جديدة مباشرة وغير مباشرة خلال 5 سنوات القادمة، وذلك انطلاقا من أن صندوق الاستثمارات العامة لا يعد ذراع استثمارية المملكة العربية السعودية فحسب، بل محركا أصيلا لتنويع الاقتصاد وخلق الوظائف.
يمضي صندوق الاستثمارات العامة بخطوات ثابتة ليكون أحد أكبر صناديق الثروة السيادية حول العالم بحلول 2030. Saudi Aramco berada di pusat strategi ini dengan rencana privatisasi sebagian melalui penawaran umum perdana atau IPO. Memasuki dekade 2020-an, Arab Saudi menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan kekayaan minyaknya yang sangat besar dengan transisi global menuju energi terbarukan. Kerajaan ini telah membuat janji ambisius untuk mengurangi emisi karbon, berinvestasi dalam proyek energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin, serta menjadi pemimpin dalam energi bersih. Terlepas dari semua itu, penemuan minyak di Arab Saudi pada tahun 1938 menandai awal dari transformasi dramatis. Dari sebuah kerajaan gurun yang sederhana, Arab Saudi berkembang menjadi salah satu negara terkaya dan paling berpengaruh di dunia. Sebagian besar berkat cadangan minyaknya yang sangat besar. Meskipun minyak masih menjadi pusat ekonomi negara, Arab Saudi melalui proyek Visi 2030 secara aktif bekerja untuk mendiversifikasi ekonomi dan beradaptasi dengan lanskap global yang berubah agar bisa mendukung penggunaan energi baru terbarukan yang menjadi sorotan saat ini dan tidak bergantung pada minyak bumi saja.